Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aekpaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara diamankan polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi kekasihnya di kamar kosnya sendiri di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan oleh korban. Korban juga disebut sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tersangka sebelumnya ditangkap di kos-kosannya di Surabaya, Jawa Timur. Dari kamar kos tersangka, polisi membawa barang bukti berupa bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Tersangka membuang ratusan potongan tubuh jasad kekasihnya di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Jawa Timur. Seluruh potongan tubuh korban ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi telah berhasil menangkap pelaku mutilasi terhadap Tiara Angelina Sarswati, warga desa Made, Lamongan, yang jenazahnya ditemukan di kawasan Pacet, Mojokerto. Proses otopsi terhadap korban juga telah dilakukan oleh tim forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum di Porong, Sidoarjo. Sejak hari pertama penemuan potongan tubuh korban hari Sabtu lalu, tim forensik telah menerima 310 potongan tubuh korban. Dari hasil otopsi, diketahui jika korban dimutilasi dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Untuk memastikan identitas korban, tim forensik akan melakukan tes DNA terhadap korban dan keluarga korban. Ke depan, nantinya kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita lakukan pemeriksaan DNA kurang lebih 1 bulan, hasilnya insya Allah keluar dan bisa membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Saat ini seluruh potongan tubuh korban disimpan di ruang forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum Porong, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curatulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera video warga. Kereta api Ranggajati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat mati mesin. Di saat yang sama, kereta akan melintas. Katanya mogok, enggak? Oh, mogok ya. Terus Bu, habis itu? Ya warga ya kerumunan sudah ramai katanya, mobil kereta. Sebelumnya korban sempat dibantu warga untuk memindahkan mobilnya. Namun upaya ini gagal dan hanya bisa pasrah saat mobilnya hancur ditabrak kereta. Dua pelaku pembunuhan sadis keluarga berinisial R dan P di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Pembunuhan dipicu konflik antara pelaku R dengan korban Budi Awaludin. Pelaku R telah menyewa mobil korban Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan digunakan, mobil korban mengalami kerusakan mesin, sedangkan uang yang diterima telah digunakan korban. Tak terima uangnya hilang, akhirnya R mengajak P dengan iming-iming uang sebesar Rp100 juta untuk membunuh korban. Pelaku R membunuh korban Budi, ayah mertua, istri korban, serta anak korban yang berusia 7 tahun. Sedangkan pelaku P membunuh anak korban yang berusia 8 bulan.
Diketahui pelaku R adalah residivis kasus penganiayaan berat beberapa tahun lalu. Yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya termasuk dengan balita yang 8 bulan. Sebelumnya jasad kelima korban yang masih satu keluarga ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku di wilayah Kedokan Bunder, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Warga digemparkan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung pembunuhan di Jalan Raya Macajai, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara istri korban hanya bisa menangis histeris memeluk tubuh suaminya. Dari keterangan saksi, korban mengendarai motor bersama istri dan anak balita 4 tahun. Saat melewati lokasi, tepat di depan SDN Macajai 2, korban dihentikan oleh 2 orang pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut antar korban dengan kedua pelaku. Namun, tiba-tiba keduanya menyerang korban dengan senjata tajam yang sudah dibawa pelaku. Korban langsung jatuh dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasinya dari lokasi. Setelah sempat dibawa ke puskesmas setempat, korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebuh, Bangkalan untuk autopsi. Usai menerima laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Salah satu pelaku diduga anak tiri korban. Sementara untuk motif aksi penganiayaan brutal tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian dari keterangan saksi, 2 orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban luka, dan kemudian beberapa saksi dan warga setempat berupaya menolong menggunakan ambulan. Ini Polsek dengan jajaran Reskrim berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap 2 pelaku tersebut. Pihak Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan kini masih memburu kedua pelaku untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kasus pembacokan. Deding Dharma, warga desa Nogosaren, Probolinggo, tewas terluka parah tergeletak di kawasan jalur wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukabura. Dalam waktu 2x24 jam, pelaku berhasil diamankan. Mereka adalah ayah dan anak, Muslim 54 tahun, dan Dias Chandra, 21 tahun, warga Songo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo. 2 tersangka tega menghabisi korban karena dendam. Korban sering mengejek pelaku Dias dan mengirim visual mesra korban dengan mantan istri pelaku. Emosi Dias memuncak saat korban menantangnya. Dias kemudian menghabisi korban saat membeli bensin eceran di jalur menuju wisata Bromo dibantu ayahnya. Sebelum beraksi, pelaku juga sempat melakukan survei ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Akhirnya korban bertemu di Jalan Raya Sukabura, Kabupaten Probolinggo. Karena setiap hari itu sering sekali lah, bukan setiap hari, sering sekali si korban ini mengirimi konten-konten TikTok, ya, baik itu mesra dengan istrinya yang saat itu masih statusnya istri dari tersangka, dan juga beberapa konten-konten yang sifatnya menantang dari si tersangka. Bahkan ada ajakan untuk duel dan juga ancaman akan membunuh atau menembaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.